Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah ta'ala bil huda wa dinil haqq wa ballagha risalah wa adda al amanah wa nasaha al ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta ataahu al yaqin. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, hadirin yang mati Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan syukur kita atas nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Dengan begitu banyak nikmat yang tidak terhingga, yang tidak terkira. Di antara nikmat yang besar yang kita rasakan adalah nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat, sehingga kita pada kesempatan pagi hari ini kembali bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, yang insyaallah kita lanjutkan dengan talabul ilm. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang kita lakukan dan senantiasa membimbing dan memberikan hidayah serta taufiknya untuk kita terus berada di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang setia di atas tuntunan beliau, setia di atas ajaran beliau hingga yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di dalam Syarh Minhajus Salikin, penjelasan dari kitab Minhajus Salikin karya Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita melanjutkan pada pembahasan lanjutan dari salat-salat tatawwu atau salat-salat sunnah. Pada pertemuan lalu kita sudah menjelaskan salat kusuf atau salat khusuf, yaitu salat gerhana, dan juga salatul witri atau salat witir. Dan pada kesempatan ini kita lanjutkan salat tatawwu yang ketiga atau salat sunnah yang ketiga adalah salatul istisqa atau salat meminta hujan. Saya untuk menyingkat waktu, tafadhol kepada Ustaz Imran dibaca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Salat istisqa. Salat istisqa hukumnya sunnah ketika manusia menderita kesulitan karena tidak ada air. Baik, cukup pada catatan kakinya. Dikeluarkan oleh Syekh Abdul Qail Ibnu berkata, Uqail. demikian pula jika bumi mengalami kemarau. Nah, cukup. Pada halaman 134 di buku terjemahnya, bagi hadirin yang memegang bukunya, tafadhol dibuka. Salatul istisqa. Ya. Syekh al-muallif al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'allahu bi'ilmihi fid dharain wa ghafarallahu bi dzunubih berkata, salatul istisqa'i sunnatun idza turran nasu li faqadil ma'i. Dan salat istisqa
hukumnya adalah sunnah. Idza turran nasu bifaqdil ma'i. Ketika manusia mendapatkan kesulitan, menderita lifaqadil ma'i. Sebab apa? Sebab karena tidak adanya air. Salat istisqa, ya, kalau kita terjemahkan berarti salat meminta hujan. Secara bahasa istisqa itu artinya adalah talabus suqya dalam bahasa Arab. Ya, para ahli bahasa menerjemahkan, mendefinisikan istisqa itu talabus suqya, meminta air. Meminta air. Secara syariat adalah talabu inzalil maqari minallahi bisababil jadbi aw ghairihi ala wajhin makhsus. Secara syariat adalah meminta diturunkannya hujan. Mintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada pawang hujan, ya. Jadi kalau minta sama pawang hujan bukan salat istisqa namanya. Bukan istisqa namanya, ya. Itu syirik. Nah, jadi talabu inzalil matari min Allah, meminta hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bisa babil jadabi, karena sebab jadab ataupun kekeringan. Aw ghairihi, ataupun yang lainnya. Ala wajhin makhsusin, dengan wajah yang khusus atau dengan cara yang khusus. Di dalam buku ini disebutkan salat. Nah, berarti cara meminta hujannya dengan salat. Apakah ada cara yang lain? Ada. Sebagian ulama mengatakan istisqa itu ada 3 wajah, ada 3 macam. 3 macam. Yang pertama itu adalah meminta secara khusus dengan doa. Jadi doa saja, kita mengangkat tangan kepada Allah SWT lalu berdoa. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkan kami hujan, turunkan kami hujan. Secara sendiri atau secara bersama-sama. Bersama-sama, ya, kemudian meminta hujan. Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah dalam khutbah Jum'ah. Seorang khatib ketika berkhutbah, pada akhir khutbahnya, kemudian nanti akan berdoa kepada Allah untuk diturunkan hujan. Ya, yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW, ya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taalaan, seseorang datang ke dalam masjid pada hari Jumat, ya, dan Nabi SAW sedang berkhutbah, khutbah Jumat. Fastaqbala Rasulullah SAW qa'iman. Laki-laki ini kemudian menghadap kepada Nabi SAW, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, halakatil amwal wa inqata'atis subul." Wahai Rasulullah, ya, harta-harta itu mulai mendapatkan kerusakan. Maksud harta di sini adalah peternakan, pertanian, perkebunan, tidak ada air, bagaimana mereka? Sulit. Wan qata'atis subul, kemudian aliran-aliran air pun kemudian di sungai-sungai itu berhenti, kering. Maka fad'ullaha yughithuna, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar, ya, diberikan hujan kepada kami. Farafa'a Rasulullah SAW yadayhi thumma qala, kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangan beliau, kemudian beliau berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkan kami hujan, ya Allah, turunkan kami hujan. Anas bin Malik meriwayatkan apa yang terjadi setelah Nabi SAW berdoa, kemudian hujan turun. Begitu lebatnya, sampai-sampai, ya, memenuhi jalan. Ya, jadi hujan itu kalau tidak turun, musibah tidak, Pak? Musibah. Kalau kebanyakan, kelebihan, musibah. Jadi banjir, ya, merusak tanaman dan lainnya. Maka ketika begitu banyak air yang turun, Nabi SAW kemudian berdoa kembali, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jadikan hujan ini bermanfaat kepada kami, bukan memberikan mudarat kepada kami. Maka doa ketika kita turun hujan, selain Allahumma shayban nafi'an, kalau kita melihat hujannya begitu lebat, maka kita berdoa Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma 'alal akami wadh-dhirabi wa butunil awdiyati wa madabitis syajari. Ya Allah,
ya kepada atau di gunung-gunung, di bukit-bukit dan setiap ya perut dari lembah-lembah atau kedalaman lembah wa manabitis syajar dan tempat-tempat tumbuhnya pohon-pohon ya, berikan manfaat. Ya, lindungi, jauhi dari ya hujan atau air yang banyak, yang besar. Ya, maka ketika Nabi SAW berdoa demikian, faqala'at wa kharajna namshi fis syams. Maka kemudian berhenti hujannya dan matahari kemudian telah terlihat. Jadi cara yang kedua, wajah yang kedua dalam meminta hujan adalah pada khutbah Jum'ah. Ya, itu disyariatkan. Yang ketiga bagaimana? Yang ketiga adalah dengan sholat 2 rakaat. Nah, ini yang dibahas atau disebutkan dalam penjelasan buku kita, ya, yang dimasukkan ke dalam sholat sunnah, sholat istisqa dengan cara sholat. Ya, bagaimana sholatnya 2 rakaat? Insya Allah akan kita jelaskan berikutnya. Hukumnya adalah sunnah, ya, bukan wajib, ya, bukan fardu, tapi sunnah. Sunnah yang seperti apa? Muakkadah, yang ditekankan. Ya, sunnah yang ditekankan, yang disyariatkan ya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Zaid Al-Mazini, Nabi SAW keluar ke tempat sholat, meminta hujan, kemudian menghadap ke arah kiblat. Yad'u wa hawwala rida'ah. Berdoa kepada Allah, kemudian membalik rida, membalik ya pakaian beliau, kain beliau. Kemudian sholat 2 rakaat dengan jahar, dengan bacaan yang jahar. Ya. Dalam riwayat yang Muslim disebutkan wa hawwala rida'ahu hina istaqbala qiblah. Ketika menghadap ke kiblat, jadi ketika berkhutbah doanya itu ketika pada doanya khatib itu atau imam itu menghadap ke kiblat. Kalau pada khutbah Jumat ketika berdoa imam menghadap ke mana? Ke makmum tetap ya. Tapi kalau pada salat istisqa pada saat doa imam menghadap ke arah kiblat kemudian mengangkat tangan. Dan setelah berdoa kemudian membalik kain. Ini diantara tata cara dalam sholat istisqa. Taib. Idza turran nas, ketika manusia mendapatkan penderitaan. Ya. Dan ini adalah diantara fungsi daripada air. Bagaimana air itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Ya. Bagaimana kalau seandainya tidak ada air, kehidupan itu tentu terganggu, sangat terganggu. Ya, bahkan kalau kita lihat dalam struktur tubuh manusia, sebagian besarnya terdiri dari air. Ya. Seorang manusia kalau kehilangan cairan, ya berbahaya bagi fungsi tubuhnya, organ-organ tubuhnya. Ya. Dan air ini adalah diantara nikmat Allah yang besar, makanya salah satu sunnah dalam saat kita toharoh, ya, bagaimana Pak? Menggunakan air sebanyak-banyaknya atau seirit-iritnya, seminimal-minimalnya. Nah, seirit-iritnya. Kalau seandainya berwudu cukup dengan ya 1 mud, 2 mud, 1 mud, ya, maka itu diantara sunnah. 1 mud, 1 cakupan tangan orang dewasa. Cukup ya untuk menggunakan berwudu, maka ini sunnah. Makanya kalau kita membuka keran, kalau zaman kita sekarang kan dengan keran ya. Jangan di fullin ya Pak ya, mau ngetes kencengan airnya ya dibesarkan enggak. Kecil saja. Ya. Ini bagian dari kita bersyukur atas nikmat air yang Allah berikan. Baik. Kemudian lifaqdil ma'i. Ya. Karena sebab apa? Karena sebab tidak adanya air, kesulitan air, kekeringan. Ya. Karena sebab kekeringan. Ya, dan tentu kekeringan ini adalah di antara ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Apa sebabnya? Sebagian ulama mengatakan ya, itu sebabnya karena maksiat, dosa yang dilakukan. Ya, makanya nanti ada beberapa amalan-amalan yang dilakukan selain sholat, yaitu berupa istighfar. Ya, berupa istighfar. Baik. Kemudian, ya,
Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada salat istisqa ini adalah bentuk daripada penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku maka aku akan berikan ijabah ya kepada kalian. Ya, manusia ya tatkala mendapatkan musibah mereka tentu memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau kita perhatikan ya hadirin Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrikun ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka juga mengakui kalau seandainya mereka mendapatkan musibah ya, mereka mendapatkan ujian, mara bahaya, itu mereka mintanya kepada siapa? Kepada berhala, Lata wal Uzza atau kepada Allah? Kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Mereka wa idza ghasyahum maujun kadhulali da'u Allah mukhlishina lahud-din. Ketika mereka ada di lautan, terombang-ambing dengan arus atau gelombang yang besar, mereka minta kepada Allah, "Ya Allah, selamatkan kami." Falamma najahum ilal barri idahum ya, yusyrikun. Ya, ketika mereka kembali atau diselamatkan Allah ke daratan, lalu berbuat syirik kembali. Ya. Dan ini telah dibahas oleh para ulama. Ya, ini adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala dalam Ushul Tsalatsah, dalam Qawaidul Arba' bagaimana membantah dan syubhat juga sama dalam bantahan-bantahan beliau terhadap perbuatan syirik. Disebutkan bahwa orang-orang musyrik di zaman jahiliyah, di zaman Nabi SAW, mereka itu mengakui tauhid rububiyah, tapi mereka tidak mengakui tauhid uluhiyah. Maka kita umat Nabi SAW tatkala mendapatkan musibah kekeringan ini, ya maka mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana Allah perintahkan juga kepada Nabi Musa. Ya wa idistasqa Musa liqaumi faqulna idrib bi'asaqal hajar. Nabi Musa itu meminta ya, diturunkan air, dikeluarkan air oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk kaumnya. Maka Allah perintahkan pada Nabi Musa untuk memukul ya dengan tongkatnya pada batu. Lalu apa yang terjadi? Fajarat minhu 12 'aina. Ya, lalu muncullah terpancarlah 12 mata air ya, dari batu tersebut. Ya, disebutkan dalam tafsir ayat ini batunya berbentuk persegi 4. Ya, di setiap ya sisi perseginya itu ya muncul atau terpancar 3 mata air. Jadi jumlahnya 12. Yang disesuaikan dengan jumlah kaum ya dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam pada zaman tersebut. Baik. Allah SWT ya, kita lanjutkan. Silakan. Salat istisqa. Nomor 134. Salat istisqa dilakukan seperti salat Id di tanah lapang. Selanjutnya. Manusia keluar ke tanah lapang dengan penuh kehusukan, ketundukan, dan merendahkan diri. Kemudian salat 2 rakaat. Nah, cukup. Kita masuk pada kaifiyah atau sifat daripada salat istisqa. Setelah kita mengetahui hukum, pengertian, hikmah, dan hakikat dari istisqa, kita mempelajari tentang masalah sifat. Sifat-sifat, kaifiyah, tata cara. Ya. Syekh berkata, "Wa tuf'alu ka salatil 'idi fi sahra." Ya. Kemudian ya, melaksanakan salat istisqa itu dikerjakan dengan cara seperti salat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha. Fi sahra, di tanah lapang. Wa yakhruju ilaiha, kemudian keluar menuju ke lapangan tersebut, tanah lapang tersebut, musalla tersebut, mutakhashsyi'an mutadallilan mutadarri'an. Ya, dengan khusyuk, dengan tadallul, dengan ketundukan, wa tadarri'an, dengan juga tadarru, ya merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yusalli raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat. Ya. Nah, masalah salat istisqa atau kaifiyah tata cara salat istisqa ini ya, tadi disebutkan bahwa caranya seperti salat Id. Berapa rakaat salat itu? 2 rakaat. Ya. Berapa takbirnya?
Berapa takbirnya, Pak? Pada rakaat pertama berapa? 7. Rakaat kedua 5. Ya. Kemudian juga pada sholat Id, ya, disunahkan di rakaat pertama membaca apa? Membaca apa? Surat Al-A'la, atau kalau yang mau panjang surat Qaf. Di rakaat yang kedua surat Al-Ghasyiyah, atau yang panjang surat Al-Qamar. Nah, sungguh juga demikian dengan sholat istisqa. Ya. Jadi pendapat yang pertama ini adalah sholat istisqa dilaksanakan persis sama seperti sholat Id. Ya. Di tanah lapang dengan berjamaah dengan 2 rakaat dengan 7 takbir di rakaat pertama, dengan 5 takbir di rakaat kedua. Persis sama seperti sholat Id. Ya. Dan pendapat pertama ini, ya, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutabaddilan. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju tempat salat itu dalam keadaan mutabaddilan. Ay labisan li thiyabil badalah tarikan li thiyabiz zina. Nah, bedanya kalau salat Id itu kita ketika keluar dari rumah menggunakan pakaian yang seperti apa, Pak? Pakaian terbaik. Ya, terbaik. Bukan pakaian baru ya, Pak ya. Jadi nggak harus baru. Pakaian terbaik. Ya, untuk menunjukkan apa? Menunjukkan kesyukuran. Tapi pada salat istisqa, ya, tidak dianjurkan menggunakan pakaian terbaik, tapi pakaian yang menunjukkan, ya, bukan pakaian yang rusak juga, Pak. Tapi pakaian yang menunjukkan bahwasanya dia itu membutuhkan, ya, bantuan pertolongan Allah SWT. Ya, artinya apa? Pakaian, ya, misalkan pakaian putih saja. Pakaian putih, ya, atau pakaian-pakaian yang biasa digunakan, ya, yang masih baik kondisinya, namun bukan pakaian-pakaian yang menunjukkan kemegahan kebesaran. Ya. Itu yang menunjukkan dia iftiqar ilallah, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Mutawadhi'an, Nabi SAW keluar dalam keadaan tunduk, tawadhu. Mutadarri'an, ya, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala hatta atal musalla, sampai datang ke tempat salat. Walam yakhdub khutbatakum hadhihi walakin lam yazal fi du'a wa tadarru wa takbir thumma shalla rak'ataini kama yusalli fil 'aid. Ya. Kemudian berkhutbah, ya, akan tetapi, ya, terus dalam khutbahnya beliau berdoa dan tadarru, merendahkan diri, ya, dan bertakbir. Kemudian salat 2 rakaat sebagaimana pada salat Idul Fitri ataupun salat Idul Adha. Ya, hadis ini, ya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Al-Irwa Al-Ghalil. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan lainnya. Jadi hadis Ibnu Abbas ini menjelaskan Nabi SAW salat istisqa itu sama persis seperti salat Idul Fitri atau Idul Adha. Jelas insyaallah, hadirin? Nah. Pendapat kedua, ini khilaf di kalangan para ulama. Mengatakan bahwa sholat istisqa itu caranya nggak seperti sholat Id. Lalu bagaimana? Caranya itu sunnah, seperti sholat sunnah. As-sholatis sunnah, seperti sholat sunnah seperti biasanya. Ya. Jadi kalau sholat sunnah itu berapa rakaat, Pak? 2 rakaat. Apakah ada 7 takbir di awal? Nggak ada. Kita kalau sholat qobliyah, ba'diyah gimana? Sholat biasa. Ya, takbir, kemudian bacaan iftitah, ya, Al-Fatihah dan seterusnya. Salat pendek kemudian ruku, ya, dan seterusnya. Jadi salatnya seperti salat pada umumnya. Ya. Sebagaimana dalam, ya, riwayat dari sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya Nabi SAW keluar ke tempat salat, ya, fastaqbalal qiblah, lalu kemudian menghadap kiblat, ya, hawwala rida'ah wa shalla rak'atain. Kemudian, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berkhutbah, berdoa, lalu kemudian membalik kain beliau, wa shalla rak'atain. Kemudian salat 2 rakaat. Tidak ada keterangan sama seperti salat Id. Kalau hadis Ibnu Abbas tadi sebutkan apa? Kasolatil Id, seperti salat Id.
Jadi kalau dalam hadis ya Abdullah bin Zaid yang disebutkan hanya shalla raka'ataini, salat 2 rakaat seperti salat sunnah umumnya. Ya. Jelas insyaallah hadirin. Nah, dari dua pendapat ini ya, sebagian ulama menguatkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya salat istisqa itu persis sama seperti salat Id. Dan ini kalau kita lihat di Masjidil Haram, ini sering sekali Pak. Ya, terjadi salat istisqa dan pelaksanaan salat istisqa di Masjidil Haram ya, persis sama seperti salat Id. Ya. Dan terkadang juga tetap dengan wajah yang lain seperti khutbah Jumat. Pada khutbah Jumat terkadang khatib ya, juga beristisqa di dalamnya. Atau mengkhususkan dengan salat istisqa. Ya, dengan tata caranya seperti salat Id. Ya, hanya saja di antara perbedaan salat Id dengan salat istisqa, ya, kalau salat Id itu ya, waktunya sudah ditentukan. Yaitu kapan, Pak? Kapan sholat itu? Sholat Idul Fitri 1 Syawal. Waktunya kapan? Waktu duha, ya, awal duha. Ya, sekitar jam 7 biasanya. Boleh nggak melaksanakan sholat Id ya, jam 1 siang, ba'da zawal? Nggak boleh. Sholat Id ya, ba'dal asar, ba'da asar, nggak boleh. Tetapi sholat istisqa tidak demikian. Boleh dilaksanakan di waktu-waktu ya, mau siang, ba'da asar, ya boleh. Ya tidak harus di waktu ya awal duha atau waktu duha. Itu perbedaannya. Kemudian apalagi perbedaannya? Ya. Salat istisqa itu dengan wa'ad atau dengan perjanjian. Jadi mengumpulkan misalkan di masjid ini, anggaplah kita ada 40 orang. Lalu kemudian kita bersepakat ya, mengumumkan waktunya. Kita akan salat istisqa ya nanti jam 10 pagi, diharapkan hadir semuanya. Oh, saya nggak bisa. Oh ya udah, kita sepakati sholat istisqa nanti ba'da zuhur jam 1 siang. Pas lagi panas-panasnya, pas lagi kering-keringnya misalnya. Itu dibolehkan. Tapi kalau sholat Id enggak. Sholat Id sudah jelas waktunya. Ya, kalau sudah masuk waktunya nggak nunggu jamaah lagi. Yang terlambat ya masuk. Jadi kalau sholat istisqa itu benar-benar dengan mau'id, dengan wa'ad, dengan perjanjian, ya, dengan komitmen. Ya, jelas insyaallah hadirin. Dan ketiga, sholat Id itu sebagian ulama menghukumnya dengan fardu kifayah, ya dengan fardu. Namun pada sholat istisqa, ya, para ulama, para jumhur bersepakat bahwa hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya. Baik. Dan yang lainnya itu mirip, kecuali tadi ya masalah ketika keluar dari rumah, ya, ketika kita sholat istisqa kita keluar dengan pakaian yang mutabaddilan, ya pakaian yang menunjukkan iftiqar, menunjukkan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian fi sahra ya, di tanah lapang. Ya, bolehkah melaksanakannya di masjid? Ya, boleh. Tatkala memang ya keadaan tidak memungkinkan di tanah lapang. Namun sunnahnya adalah di tanah lapang. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Sebagaimana tadi dalam hadis Abdullah bin Zaid, dalam hadis Abdullah bin Abbas, ya disebutkan keduanya Nabi SAW keluar ke tempat sholat. Ya, para ulama ketika menjelaskan hadis ini, tempat sholat di sini maksudnya adalah tanah lapang. Taib wa yakhruj ilaihi mutakhasyi'an mutadallilan mutadarri'an. Ya, keluar dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tunduk, dalam keadaan merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa yusalli raka'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Ya. Dengan jahar. Ya. Dengan bacaan yang jahar. Ya, dengan bacaan yang jahar. Apabila seseorang mampu membaca salat-salat bacaan-bacaan seperti disunahkan tadi maka lebih baik, namun jika dia tidak mampu boleh dengan bacaan yang paling mudah baginya. Ya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah, ya apa yang mudah daripada Al-Qur'an. Ya. Dan apabila seseorang melaksanakannya dalam keadaan sendiri pun demikian dengan bacaan yang jahar. Ya, misalkan sholat istisqa sendiri, boleh tidak Pak? Boleh. Sama seperti sholat kusuf atau khusuf kemarin yang kita jelaskan, boleh seorang sholat kusuf sendiri, ya dengan bacaan jahar. Ya.
Baik. Kemudian silakan lanjutkan. Kemudian ada yang berkhutbah dengan 1 kali khutbah, itu memperbanyak di dalamnya istighfar, kemudian membaca ayat-ayat yang di dalamnya terdapat perintah untuk beristighfar. Terus-menerus berdoa dan tidak berharap doanya lambat untuk dikabulkan. Nah sekarang masuk pada masalah khutbah. Ya. Tadi sudah kita jelaskan bahwa sholat istisqa ya, itu mirip seperti sholat Id. Ya, kaifiyahnya. Dan dapat dilaksanakan ya, munfarid atau jamaah, sendiri maupun dalam keadaan berjamaah. Kalau dalam keadaan sendiri perlu khutbah tidak, Pak? Enggak, kalau sendiri enggak. Ya, tidak perlu. Ya. Kalau dalam keadaan berjamaah, nah, ya dengan khutbah. Nah, permasalahannya sekarang, kapan khutbahnya? Apakah sholat dulu baru khutbah atau khutbah dulu baru sholat? Kalau kembali kepada hadis-hadis yang menerangkan bahwasanya sholat istisqa sama seperti sholat Id, berarti apa dulu, Pak? Kita kalau sholat Id bagaimana? Sholat dulu atau khutbah dulu? Sholat dulu. Habis sholat baru khutbah. Ya. Namun sebagian mengatakan bahwa Nabi SAW dalam riwayat-riwayat yang lain juga demikian, berbeda. Ya. Khutbah dulu baru sholat. Nah, sehingga dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya ya khutbah dulu, ya baru setelah itu sholat. Jadi khutbah dulu, ya. Dengan berapa khutbah? Dengan 1 khutbah. Nah, berbeda dengan sholat Id. Kalau sholat Id berapa khutbah? 2. Ya, 2. Walaupun sebagian mengatakan 1 khutbah, namun dalam permasalahan yang luas, ya, dan lebih banyak menggunakan dengan 2 khutbah. Nah, pada sholat istisqa itu hanya 1 khutbah. Ya. Dan pendapat pertama mengatakan khutbah dulu baru sholat. Ya. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Zaid, ya, seperti tadi yang dijelaskan bahwasanya Nabi SAW keluar ke tempat sholat, kemudian berkhutbah dan menghadap kiblat baru sholat. Ya. Kemudian juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dijelaskan bahwasanya Nabi SAW ya, sholat istisqa itu berkhutbah terlebih dahulu, kemudian baru itu setelah itu adalah sholat. Ya. Pendapat yang kedua, ya, mengatakan bahwasanya sholat dulu baru khutbah, ya, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas tadi. Dalam hadis Abu Hurairah. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman yastasqi. Pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluar untuk meminta hujan. Fasalla bina ra'ataini bila adzanin wala iqamah. Nah ini. Maka kemudian Nabi SAW salat bersama dengan kami, ya, mengimami kami dengan 2 rakaat bila adzanin wala iqamah, tanpa adzan, tanpa iqamah, persis seperti pada salat Id. Ya, salat dulu. Tsumma khatabana wada'a Allah. Kemudian beliau berkhutbah, ya setelah salat baru khutbah, kemudian berdoa kepada Allah. Wa hawwala wajhahu nahwal qiblah rafi'an yadayhi. Pada saat berdoa, beliau membalikkan wajahnya ke arah kiblat. Ya. Jadi berkhutbah, ya. Setelah berkhutbah, pada akhir khutbah kemudian menghadap kiblat untuk berdoa. Ya. Menghadap kiblat, ya. Kemudian apa? Mengangkat tangan beliau tinggi sampai dalam beberapa riwayat disebutkan, ya, hatta ya kelihatan ya ibut atau kelihatan bagian ketiak beliau. Ya. Ya. Kemudian berdoa, ya, ya. Kemudian ya setelah berdoa beliau membalik kain beliau. Ya, membalik kain beliau. Hawwala ridaahu. Membalik kain ini ada beberapa maksud, ya, atau beberapa penjelasan. Penjelasan pertama, membalik yang bagian batin, yang bagian dalam menjadi bagian zahir. Ya, jadi kain, Pak, misalkan ini kain. Ya, dipakai misalkan di imamah, ya. Yang bagian dalamnya ini itu dibalik. Jadi bagian luar. Ya, kita kalau pakai baju, Pak, dibuka kemudian dibalik. Tapi kalau kita tidak pakai imamah bukan berarti baju kita dibalik, ya, jangan.
Apa yang dibalik? Bagian peci boleh. Misalkan kopiah, ya. Misalkan tidak pakai imamah, ya. Kemudian dia berdoa, ya, mengangkat tangan, ya. Kemudian membalik yang bagian depan menjadi belakang, yang belakang menjadi depan. Seperti itu. Ya. Kalau misalkan tidak bisa, ya, yang bagian dalam di bagian luar, maka bisa bagian, ya, atas menjadi bagian bawah. Atau apa? Kanan menjadi kiri. Misalkan dia menggunakan, ya, surban, ya, imamah kan ada ini, Pak, ya. Ada bagian kanan kirinya. Itu dibalik ke kanan ke kiri. Ini maksud daripada hawala ridaahu, membalikkan kain beliau. Nah, apa maksud daripada perbuatan ini? Ini sebagai at-tafaul, ya, sebagai optimisme. Ya, agar Allah membalikan keadaan yang tadinya kering menjadi apa? Hujan. Ya, yang dalam menjadi luar, yang atas menjadi bawah, yang kanan menjadi kiri, itu membalik keadaan, ya, daripada kekeringan menuju pada, ya, apa namanya, kesuburan. Ini bagian daripada optimisme. Nah, jadi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwasanya Nabi SAW salat terlebih dahulu baru kemudian berkhutbah. Ya. Tsumma qallaba ridaahu faja'ala al-aymana 'ala al-aysar wal aysar 'ala al-ayman. Ya, kalau dalam hadis ini beliau membalik kain beliau yang kanan menjadi kiri, yang kiri menjadi kanan. Ya. Sebagian ini hadis ini diriwayatkan dari Imam Ahmad, Ibnu Majah dan lainnya. Baik. Bagaimana menyikapi perbedaan pendapat ini? Ya, sebagian ulama mengatakan, ya, menjamak atau mengkomunikasikan dua pendapat ini. Ya. Karena pendapat-pendapat ini, ya, dapat dijadikan dalil, ya, atau dalil-dalil yang dijadikan pendapat ini dalil-dalil yang dapat diterima. Maka seandainya ada yang berkhutbah dahulu baru sholat, atau sholat dahulu kemudian berkhutbah, ini tidak masalah. Jelas insyaallah? Ya, kalau yang melaksanakan sholat terlebih dahulu kemudian berkhutbah, ini diantara pendapat dari Imam Ahmad, ya, kemudian juga Imam Malik, ya, dan juga ini adalah yang dikuatkan oleh Al-Mu'allif atau Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana beliau berkata, ya, sholat 2 rakaat kemudian berkhutbah. Artinya Syekh Sa'di menguatkan pendapat kedua. Sholat dulu baru berkhutbah. Jelas insyaallah? Nah, kemudian kemudian di sini disebutkan memperbanyak di dalamnya istighfar, ya. Summa yakhtub khutbah wahidah yukthiru fiha al-istighfar. Yang memperbanyak istighfar. Ya. Sambil menunggu salat banyak beristighfar. Ya. Mengapa demikian? Karena istighfar itu sababun fi nuzulil ghaith, sebagai sebab, ya, diturunkannya hujan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka aku berkata, ya, istaghfiru rabbakum, ya, beristighfarlah, mintalah ampun kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada kalian air atau hujan yang deras, mengguyur kalian dengan hujan yang deras. Wa yumdidkum bi amwali wa banin wa ja'al lakum jannat wa ja'al lakum anhar. Kemudian Allah SWT akan memakmurkan, ya, memberikan pada kalian harta, anak-anak keturunan, memberikan pada kalian kebun-kebun, dan menjadikan kepada kalian sungai-sungai. Nah, ayat ini menjelaskan bahwasanya istighfar itu bisa menurunkan hujan. Ya, maka memperbanyak istighfar. Juga apa? Membaca ayat-ayat yang, ya, terkandung di dalamnya perintah untuk beristighfar. Dalam surat Hud ayat ketiga, ya, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumati'ukum mata'an hasanan, ya, sampai akhir ayatnya. Wa yulahu fid du'a, kemudian terus menerus berdoa, jangan berhenti. Artinya apa? Enggak mesti atau tidak cukup satu kali istisqa lalu turun hujan. Ya. Karena ini bukan pawang hujan, Pak. Ya, pawang hujan aja enggak sekali mereka, berkali-kali. Ya. Maka salat istisqa boleh dilakukan berulang-ulang. Selama apa? Selama sebabnya masih ada. Jadi seandainya sudah salat istisqa, lalu kemudian 2-3 hari belum turun-turun hujan, masih juga dalam kekeringan, salat lagi tidak?
sholat. Terus sampai ya turun hujan ya selama sebabnya masih ada. Kalau sholat Id boleh tidak berulang-ulang? Enggak, satu kali sudah. Ya kita sholat Id Idul Fitri setahun sekali, Idul Adha setahun sekali. Ya. Nah, dan tidak memutus doa ini bagian daripada ya ikhtiar, daripada upaya ya yang menunjukkan kesungguhan. Kita lihat bagaimana Nabi SAW ketika berkhutbah itu kan mengangkat tangan sampai tinggi. Ini menunjukkan apa? Ya menunjukkan kesungguhan beliau. Ya. Hatta bada bayadu ibtaih, sampai terlihat ya putihnya ketiak ya beliau. Ini menunjukkan kesungguhan. Nah, berarti kita kalau berdoa boleh tidak Pak mengangkat tangan seperti ini? Boleh, sunnah. Ya ada tuntunannya. Ya, ketika kita meminta kepada Allah SWT kita angkat tangan. Ya. Ini menunjukkan iftiqar. Ya, kita betul-betul butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya wala yastabdhi'u al-ijabah, tidak berharap doanya lambat dikabulkan. Artinya apa? Jangan berharap ya doanya itu ya kalau satu kali berdoa dia sungguh-sungguh belum diijabah, yang keduanya tidak semangat. Ya, pesimis, tidak boleh. Dia harus optimis. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu da'awtu falam yustajab li." Allah SWT akan memberikan ijabah kepada salah seorang kalian ma lam ya'jal, selama tidak terburu-buru. Ya. Yaqulu da'awtu falam yustajab li. Dia berkata, "Saya juga berdoa, tapi kenapa tidak diijabah?" Ada tidak Pak model orang seperti ini? Banyak. Ya, saya udah doa tapi Allah nggak kasih ijabah buat saya. Saya sudah doa minta rizki, minta keturunan tapi nggak diijabah. Ya sudah, saya nggak doa lagi. Ya, jangan seperti itu. Ya, la yastabti, ya, jangan berhenti, jangan melambatkan doanya atau terus menerus dia bersungguh-sungguh dalam berdoa. Baik, lanjutkan. Sebelum orang-orang keluar menuju lapangan, sebaiknya melakukan sebab-sebab yang bisa menolak keburukan dan menurunkan rahmat, seperti beristighfar, bertaubat, berhenti dari berbagai bentuk kezaliman, berbuat baik kepada sesama makhluk, dan sebab-sebab lainnya yang dijadikan oleh Allah sebagai penyebab turunnya rahmat dan menolak bencana. Allahu a'lam. Nah, kemudian setelah selesai dari sholat istisqa, ya, atau kita memahami kaifiyah sholat istisqa, ya. Jadi sholat istisqa itu caranya bagaimana Pak? Seperti sholat Id, ya, seperti sholat Id, ya. Apakah ada khutbahnya? Ada. Kapan khutbahnya? Boleh sebelum sholat, boleh setelah sholat. Ya, namun yang kita pilih adalah setelah sholat. Sholat dulu baru berkhutbah. Ya. Nah, setelah kita memahami permasalahan tentang sholat istisqa, kaifiyahnya atau tata caranya, ya, dan juga permasalahan-permasalahan terkait dalamnya, kita juga harus ya memahami tentang masalah asbabun nuzulil ghaib, sebab-sebab turunnya hujan. Ya, jadi pembahasan ini Syekh melanjutkan tentang masalah apa sebab-sebab yang bisa menurunkan hujan. Beliau mengatakan wa yanbaghi qabla al-khuruji ilaiha fi'lul asbab allati tadfa'u syarra wa tunzilu rahmata, kal istighfar wat taubah wal khuruj min al-madhalim wal ihsan ila al-khalq wa ghayriha min al-asbab allati ja'alaha Allah jalibatan lirahmah dafi'atan lil-niqmah. Wallahu a'lam. Nah, jadi selain kita berupaya dengan cara salat istisqa, kita juga ya hendaknya, seharusnya, jadi kalimat yanbaghi di sini ya kalau dibahasakan oleh para fuqaha itu bisa mengandung keharusan. Bisa mengandung makna apa? Keharusan. Ya, yanbaghi, harusnya, ya. Atau ini sudah menjadi perkara yang lazim. Ya. Sebelum seseorang melaksanakan sholat, ya, fi'lal asbab, melakukan sebab-sebab, perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang bisa ya menolak keburukan, ya, dan juga mendatangkan atau menurunkan rahmat.
Ya, hujan itu rahmat bukan? Rahmat. Ya. Kita minta diturunkan rahmat. Apa di antaranya? Yang pertama adalah istighfar. Ya. Ini sebagaimana tadi dalam surat Nuh, ya, ayat 9 sampai 11. Ya. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi istighfar ini ya akan mendatangkan rahmat. Ya. Dan sebaliknya, perbuatan-perbuatan maksiat ya ini bisa mendatangkan qahd atau kekeringan. Ya. Jadi maksiat itu dampaknya bukan hanya pada diri kita, tapi pada sekitar kita, pada lingkungan, pada satu ya kelompok komunitas, ya, pada satu elemen masyarakat. Ya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya satu penduduk mereka semua beriman bertakwa kepada Allah, lafatahna 'alaihim barakat. Maka Allah akan buka kepada mereka barakah. Minas sama'i wal ardh. Minas sama dari langit, berarti dari langit itu apa? Yang dari langit apa turunnya? Hujan. Wal ard dari bumi apa? Mata air. Sungai-sungai dalam tanah. Ya. Kalau seandainya mereka bertakwa, beriman bertakwa, Allah bukakan. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Namun sebagian besar dari mereka itu mendustakan Allah, maka kami ya berikan kepada mereka balasan atas apa yang mereka telah berbuat. Ya, jadi Allah Taala ya istighfar ini mendatangkan rahmat. Sedangkan kemaksiatan ya mendatangkan musibah. Ya. Baik. Dalam masalah dosa ya, kalau kita bisa baca Al-Kabair Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang dosa-dosa besar itu bagus. Ya, bagaimana kita menghindari perbuatan-perbuatan dosa. Dan Nabi SAW pernah bersabda, ya, innal abda la yahrumu min rizqi bi dzanbin yusib. Sesungguhnya Allah SWT akan menahan rezeki seorang hamba karena sebab dosa yang dilakukan. Jadi dosa itu bukan hanya ke diri sendiri, ya, tapi bisa menahan rezeki, ya, menyebabkan kekeringan. Ya, bahkan sebagian ya meriwayatkan ya bahwasanya Nabi SAW bersabda, apabila kita berbuat dosa maka lihatlah asarnya, bekasnya pada apa? Pada keluarga kita dan pada kendaraan kita, tunggangan kita. Ya, jadi kalau di zaman Nabi SAW ada yang punya tunggangan unta, keledainya itu sulit ya dikendalikan, liar, tidak mau ya nurut dengan tuannya, disebabkan dosa dari tuannya. Atau juga istrinya, anak-anaknya tidak mau nurut, ya mereka membangkang, dan itu sebab juga dosa dari suami. Nah, di zaman kita sekarang ini kalau kita punya kendaraan rusak terus ya bisa jadi karena apa, Pak? Dosa-dosa kita lakukan. Ya selain mungkin sudah tua, Pak, ya udah lama itu harus diganti itu ya. Atau kita punya anak, punya istri yang sulit sekali dinasehati, bisa jadi sebab karena dosa kita sendiri. Waliyadzubillah. Nah, yang kedua ya bertaubah, ya. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya daripada dosa-dosa. Ya, berapa rukun taubat? Ada berapa? Ada 3. Ya. Yang pertama itu apa? Menyesal. Yang kedua, ya, yang pertama meninggalkan. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, berazam tidak kembali. Jadi yang pertama itu adalah at-tark. Yang kedua an-nadam, yang ketiga ya al-azmu, ya al-azmu ya ala at-tark atau al-azmu ala ya'ud. Ya, jadi yang pertama itu meninggalkan. Jadi kalau orang bertaubat dari dosa, tinggalin. Ya, jangan masih dilakukan. Yang kedua, menadam, ada kesesalan, penyesalan. Yang ketiga apa? Dia berazam enggak kembali lagi. Itu namanya taubat. Kalau ada hubungan sangkut paut dengan manusia, berarti harus dikembalikan. Dia pernah mencuri, dia pernah menggosok, dia pernah melakukan perbuatan zalim, mengambil hak, merampas hak saudaranya, kembalikan. Itu bagian rukun dari taubat. Ya, dan ini adalah sebab-sebab diantara turunnya hujan, sebab-sebab diturunkannya rahmat. Kemudian apa? Khuruj minal madzalim. Ya, keluar daripada kezaliman. Dengan cara apa? Mengembalikan. Kezaliman yang dilakukan terhadap saudaranya itu
tidak akan pernah hilang nanti sampai hari kiamat. Ya. Orang yang bangkrut, al-muflis itu siapa, Pak? Yang punya banyak amal tapi habis amalnya, sebab karena apa? Diambil untuk ya melunasi ya kezaliman yang pernah dia lakukan di kehidupan dunia. Ya. Kezaliman itu ya harus diselesaikan. Dia pernah mengambil harta orang, harus kembalikan. Dia pernah menjatuhkan kehormatan seseorang pun dia harus minta maaf. Apalagi kalau dia menjatuhkan di hadapan khalayak ramai, di depan orang banyak. Ya, di depan jamaah dia jatuhkan ya kehormatan seseorang ya, dan itu adalah fitnah ya, suatu kebatilan bukan kenyataan ya, maka dia harus meminta maaf juga di hadapan jamaah, dan dia meminta maaf kepada orang yang digibahi tadi ya. Itu diantara kezaliman yang harus dihindarkan. Wal ihsanu ilal khalq ya, kemudian berbuat baik kepada ya makhluk ya, berbuat baik kepada makhluk ya. Seseorang melakukan sedekah, ini berbuat baik ya, makanya dianjurkan diantara yang dilakukan sebelum istisqa itu banyak sedekah ya, banyak bersedekah, meminta kepada Allah SWT dengan sedekah tersebut ya keberkahan ya. Karena apa? Sedekah itu ya, mengurangi harta atau menambah harta? Ya, menambah. Mana qasad sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak sama sekali mengurangi harta. Ya mungkin yang terlihat berkurang, tapi pada hakikatnya dia akan bertambah. Ya. Wa ghairiha minal asbabil lati ja'ala Allah jaribatan lirrahmah, dan sebab-sebab yang lainnya dari amalan ketaatan. Pokoknya ya intinya adalah sebelum dia melaksanakan salat istisqa, sebelum meminta hujan pada Allah, dia betul-betul memperhatikan ketaatan pada Allah, meninggalkan kemaksiatan. Ya, apabila dia adalah seorang pemimpin, maka pemimpin tersebut ya, imam kaum tersebut ya menyeru kepada kaumnya untuk apa? Meninggalkan dosa. Ya. Ya berseru, menyerukan untuk meninggalkan perbuatan dosa, ya, minum mabuk-mabukan, zina dan lain sebagainya. Makan harta anak yatim, ya, makan harta riba, mencuri dan lain sebagainya. Ya, diperintahkan untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Ya. Yang mana ya, perbuatan tersebut ya akan menjadikan ya jalibah lirrahmah, yang mendatangkan rahmat dari Allah SWT, dafi'atan lil niqmah, yang akan menghalangi niqmah. Ini dalam bahasa Arab apa? Kalau ni'mah pakai ain, ni'mah itu artinya apa? Karunia, ya, limpahan nikmat. Tapi kalau niqmah pakai qaf, itu artinya apa? Bencana. Ini jangan salah sebut. Kalau bahasa Indonesia kan nikmat ya Pak ya, pakai kaf. Ya, yang penting jangan medok-medok. Niqmat ya, kalau jadi niqmat ini bahaya. Itu artinya musibah. Ya, niqmah itu musibah, kalau ni'mah itu apa? Karunia. Allah alam bisawab. Alhamdulillah untuk pembahasan salat istisqa sudah kita selesaikan. Tapi sebelum dilanjutkan mungkin ada yang mau ditanyakan tentang salat istisqa. Allah. Jelas insyaallah untuk salat istisqa. Baik, sedikit kita lanjutkan ya sampai kita masuk pada bab yang baru, yaitu tentang masalah awqatu an-nahyi, atau waktu-waktu yang terlarang untuk melaksanakan salat. Waktu-waktu terlarang melakukan salat 139. Waktu-waktu terlarang melakukan salat nafilah mutlak adalah yang pertama dari setelah salat fajar hingga matahari naik setinggi tombak. Baik, cukup. Kita akan membahas tentang awqatun nahi, waktu-waktu yang dilarang oleh Nabi SAW ya, anin nawafil, dari salat-salat nafilah. Apa itu salat nafilah? Salat nafilah apa Pak? Salat sunnah. Salat tatawwu, ini harus dijelaskan ini. Ya, salat tatawwu, nafilah, ya, sunnah. Ya, ini semua namanya salat sunnah. Ya, nama lain dari salat sunnah. Nah, dalam pembahasan ini, Syekh melanjutkan bahwasanya ada waktu-waktu yang dilarang oleh Nabi SAW untuk melaksanakan sholat sunnah. Apakah semua sholat sunnah atau sholat sunnah tertentu? Nah, di sini disebutkan sunnah nafilah atau sholat nafilah yang mutlak, sholat sunnah yang mutlak.
Ya, apa itu sholat sunnah mutlak? Sholat sunnah yang tidak ada sebabnya. Mutlak, tidak ada sebabnya. Ya. Apakah ada sholat sunnah yang ada sebabnya? Banyak. Kita kalau masuk masjid, sholat apa Pak? Sholat sunnah tahiyatul masjid. Sebab kita tahiyatul masjid karena apa? Masuk masjid. Kalau kita nggak masuk masjid ya nggak sholat tahiyatul masjid. Jelas? Nah, pada waktu-waktu yang dilarang nanti, ya disebutkan nanti ini, ya, kalau ada sebabnya seperti sholat tahiyatul masjid nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya, sholat-sholat sunnah yang muqayyadah, ya. Sebagian ulama, ya fuqaha menjelaskannya atau mengistilahkannya dengan sholat sunnah muqayyadah. Muqayyad itu terikat. Bizamanin atau bimakan, dengan masa atau dengan waktu. Ya, dengan masa atau waktu atau tempat, afwan. Ya, kita masuk ke masjid, kita sholat tahiyatul masjid. Kita berwudu, setelah wudu ada sunnah tidak Pak? Ada sunnah, sholat wudu, sunnah wudu. Ya. Ketika terjadi gerhana, ya, sholat tidak Pak? Sholat. Ya, sholat sunnah, khusuf. Ya. Baik. Kemudian, ya, kalau sholat sunnah mutlaqah ini allati la sababalaha, yang tidak ada sebabnya. Ya, yang tidak ada sebabnya. Baik. Yang pertama di sini disebutkan, ya, adalah setelah sholat fajar hingga matahari naik setinggi tombak. Itu ada catatan kaki, perlu dibaca. Di catatan kaki nomor 122. Syekh merajihkan bahwa larangan ini berkaitan dengan sholat fajar, bukan dengan terbitnya fajar. Sebagaimana yang secara jelas disebutkan dalam hadis Muslim. Demikian pula dengan sholat asar, larangan di dalamnya berkaitan dengan sholat asar, bukan dengan waktunya. Baik. Nah, jadi yang pertama, ya, ini adalah setelah sholat fajar, setelah sholat subuh. Ya, bukan setelah waktu fajar. Jadi Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala mengambil pendapat menguatkan bahwasanya yang dilarang itu waktunya setelah subuh. Ya, sampai kapan? Ya, sampai tulu, ya, atau sampai terbitnya matahari atau terbitnya fajar. Ya. Sebagaimana dalam, ya, hadis, ya, diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, Nabi SAW bersabda, la salata ba'da salatil asri, ya, hatta taghrub asy-syams wa la salata ba'da salatil fajri hatta tatlu asy-syams. Ya. Tidak ada salat setelah salat asar sampai apa? Tenggelamnya matahari. Wala salata ba'da salatil fajri, dan tidak ada salat fajar, ya, atau tidak ada salat setelah salat subuh hatta tatlu asy-syams, sampai matahari terbit. Berarti patokannya apa? Salatnya. Jadi setelah salat subuh, setelah salat asar tidak ada salat. Salat apa di sini? Sunnah mutlaqah. Ya. Kalau seandainya ada orang yang datang setelah sholat subuh ke masjid, ya, misalkan datang ke masjid, kemudian dia sholat tahiyatul masjid, boleh atau tidak Pak? Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Muqayyadah, karena terikat, karena ada sebabnya, yaitu masuk ke dalam masjid. Jadi kalau orang setelah sholat subuh, kemudian masih di masjid, ya, kemudian dia sholat sunnah ba'diyah, boleh tidak? Tidak boleh. Karena ini waktu terlarang sholat sunnah mutlaqah. Ya. Baik. Kemudian kapan? Ya, nanti di sini disebutkan setelah asar, ya. Tapi yang disebutkan di poin pertama di sini adalah bahwa setelah sholat subuh sampai, ya, matahari tulu, ya, telah terbit, ya, sampai matahari telah terbit, ya, telah berlalu proses terbitnya. Tapi kalau masih dalam proses terbit ini tidak boleh. Jadi setelah berlalu masa terbitnya, maka dia dibolehkan untuk melaksanakan sunnah, sholat sunnah. Ya. Baik. Yang kedua, dari setelah salat asar hingga maghrib. baik. Yang kedua adalah dari setelah sholat asar sampai dengan maghrib. Ya. Ini sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri tadi, ya, la salata ba'da salatil asri hatta taghrub asy-syams. Tidak ada salat setelah salat asar sampai terbenamnya matahari. Jadi setelah asar itu tidak ada salat.
Salat di sini adalah salat sunnah mutlaqah. Kalau salat sunnah muqayyadah dibolehkan. Nah, apa sebabnya ya kita tidak melaksanakan salat ya di antara terbitnya matahari atau terbenamnya matahari? Apa sebabnya, Pak? Ya. Sebagian riwayat dikatakan bahwasanya karena dua waktu itu adalah waktu di mana terbit dan terbenamnya matahari di antara dua tanduk syaitan. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya dalam kondisi tersebut ya syaitan itu sedang banyak-banyaknya dan mereka menyebarkan fitnah dengan banyak. Ya, sehingga seseorang menjaga dirinya. Ya, seseorang menjaga dirinya, ya, tidak melaksanakan sholat. Sebagian pendapat yang lain mengatakan ilahnya atau sebabnya karena dua waktu tersebut adalah waktu-waktu yang digunakan oleh orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah, itu mereka melakukan penyembahan. Ya, agama penyembah matahari itu, kapan mereka ibadahnya? Pagi saat terbit dan ketika terbenam. Ya, itu mereka menyembah matahari. Ya. Nah, maka kita seorang yang beriman menyelisihi mereka dengan cara apa? Tidak melakukan ibadah. Ya, secara mutlak. Ya. Kalau kita lihat dalam salah satu aktivitas, ya, pernah dengar ini Pak ya, olahraga yoga, pernah dengar? Ya, itu kan mereka ada waktu-waktu khusus yang paling utama bagi mereka untuk ya kalau ingin sesuai dengan ajarannya, ya, ajaran dari agama yang penyembah matahari itu ya, itu di waktu kapan? Pagi ketika subuh terbit sama ketika terbenam. Itu baru mereka melakukan aktivitas gerakan-gerakan yang diantara di dalam gerakannya itu adalah untuk penyembah atau penghormatan pengagungan terhadap matahari. Ya. Nah, maka kita ya menyelisihi mereka. Ini sebagian pendapat ya mengapa kita tidak melaksanakan sholat ketika terbit matahari dan ketika terbenam matahari. Baik. Namun ya yang kita ikuti adalah tentu atau yang kita yakini ya sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya bahwa Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengatakan tidak ada sholat setelah sholat asar sampai terbenam dan tidak ada sholat setelah fajar sampai terbit. Nah, ini kita ikuti dari dulu. Baik, yang ketiga. Yang ketiga, sejak matahari tepat berada di tengah-tengah langit hingga tergelincir. Baik, ketika ya tartafi asyams, ya ketika matahari itu tinggi dan berada di tengah-tengah, ya belum zawal. Jadi ketika matahari persis berada di atas ubun-ubun, ya ketika bayangan benda belum bergeser, ya ketika di tengah hari, ya siang bolong itu kan ada, kalau kita tancapkan kayu atau tongkat, kita akan melihat ada proses di mana bayangan benda itu persis berada di bawah bayang benda tersebut. Ada Pak ya? Persis. Nah, ketika dalam kondisi persis itu tidak boleh sholat. Makanya waktu sholat zuhur itu kapan? Ba'da zawal, setelah tergelincir. Jadi setelah mulai tergelincir, ya, maka di situ dibolehkan untuk sholat zuhur. Ya. Baik. Sebagian pendapat mengatakan kapan itu ya mulai zawalnya, ada yang mengatakan mulai bergeser. Ya, jadi sekitar kurang lebih 1 meter. Ketika bayangan itu sudah mulai bergeser, ya, bayangannya itu diukur sudah mulai 1 meter, ya maka itu sudah masuk ke dalam zawal. 1 meter itu 100 cm Pak ya. 100 cm. Kalau sudah 100 cm maka sudah zawal dan pada saat itu kita dibolehkan untuk sholat sunnah maupun sholat zuhur. Ya. Baik, ini yang disebutkan. Ya. Ini 3 waktu yang terlarang. Ya. Wa min qiyami syamsi fi kabidi sama'i ila an tazul. Ya. Jadi apa namanya? Waktu yang pertama adalah saat terbitnya matahari, ya, sampai saat ba'da subuh sampai terbitnya matahari, qadaru rumhin, seukuran tombak, ya, seukuran tombak ini ya diperkirakan sekitar 1,5 meter, ya 1,5 meter. Jadi kalau sudah bayangan benda atau ukurannya itu 1,5 meter maka sudah masuk ke dalam waktu tulu. Ada yang mengatakan kalau kita melihat di ufuk, ya misalkan di pantai itu bisa kita melihat ufuk. Ya, ketika kita melihat di ufuk kemudian matahari sudah mulai ya vertikal atau horizontal cahayanya
sudah mulai horizontal. Jadi karena kalau masih proses terbit itu ada cahaya yang masih berbentuk vertikal, masih vertikal. Tapi ketika sudah naik setelah tulu maka akan pecah, cahayanya pecah. Nah, pecah menjadi horizontal. Jelas, Pak? Jadi pada saat proses terbit atau setelah terbit sampai proses terbit itu dilarang. Ya, makanya kalau setelah tulu, ya waktu tulu kita jam berapa di sini? Jam 5 lewat 46. Ya, bukan persis jam 5.46 kita sholat sunnah. Ya, mulainya, tapi nanti ditambahkan 10 menit. Ya, 5.56. Ya, itu sudah persis betul-betul setelah terbitnya, proses terbitnya matahari. Kemudian yang kedua, ya, kalau kita urutkan berarti ketika matahari persis berada di ubun-ubun. Ya, ketika berada persis di ubun-ubun sebelum zawal, ya ini tidak boleh melaksanakan sholat. Setelah zawal baru kita melaksanakan sholat. Yang ketiga kapan? Setelah asar, ya, sampai terbenamnya matahari. Ya, setelah asar, ya, sampai terbenamnya matahari. Ini adalah tiga, ya, secara global, ya, daripada waktu yang dilarangnya seseorang untuk melaksanakan sholat. Dan dalam hadis yang lain, ya, Nabi SAW juga menyebutkan, ya, bahwasanya di waktu-waktu tersebut, ya, seseorang dilarang menguburkan jenazah. Ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu taala an, "Salatu sa'atin kana Rasulullah sallam yanhana an nusalli fihinna aw an naqbura fihinna mautana." Ada 3 waktu yang Nabi SAW melarang kami untuk sholat, ya, pada waktu tersebut dan menguburkan jenazah kami pada waktu tersebut. Yang pertama, hina tatlu'u syams bazighah hatta tartafi, ketika matahari, ya, terbit, ya, pada subuh, ya, terbit sampai kapan? Sampai telah terbit, ya, sampai matahari sudah mulai terbit, ya. Jadi proses yang tadi kita jelaskan setelah subuh sampai proses sedang terbit itu nggak boleh kita sholat dan tidak boleh menguburkan jenazah. Tunggu sampai tulu atau sampai terbit. Wa hina yaqumu qa'imud dhahiru hatta tamila syams. Dan juga yang kedua ketika matahari berada persis, ya, di atas ubun-ubun seseorang, ya, sampai kapan? Sampai zawal, sampai bergeser. Jadi ketika persis, ya, sebelum waktu duhur itu jangan. Ya, setelah sholat duhur itu lebih sudah tidak terlarang. Wa hina tadhifu syams lil ghurub hatta taghrub. Juga ketika matahari itu akan mulai tenggelam. Ya, mulai tenggelam, ya. Kalau bada asarnya itu masih boleh. Ya, bada asarnya itu masih boleh, tapi kalau sudah mulai tenggelam itu tidak boleh. Ya, kalau bada asar masih boleh, tapi kalau sudah mulai tadhifu syamsu lil ghurub, ya, mulai akan tenggelam, nah ini tidak boleh untuk menguburkan jenazah. Ya. Jadi 3 waktu ini secara ijmal, ya, ini adalah waktu yang dilarang seseorang untuk sholat dan juga untuk menguburkan jenazah. Allah ta'ala bisawab, ya. Mudah-mudahan bisa difahami tentang masalah sholat istisqa dan juga tentang masalah sholat yang terlarang, waktu-waktu yang terlarang untuk melaksanakan sholat mutlak, ya, sholat sunnah mutlak di dalamnya. Tafadhal, mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup insyaallah. Baik, naktafi bihadzal qadar, ya, kita cukupkan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan pada kita semua pemahaman yang baik, memberikan pada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita fahami, amalkan dan kita ajarkan. Amin ya rabbal alamin. Kalau bisa maaf kita tutup dengan majlis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.